Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan menceritakan alur cerita baru tentang pemuda yang merasa tidak berguna, yang tidak mempunyai basis kultivasi. Karena saking merasa tidak bergunanya, ia pun hidup di dalam hutan sendirian, membuka toko kelontong. Tapi ternyata kultivator-kultivator pun tunduk di hadapannya dan menjadi murid, bahkan dia setara dengan dewa. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja. Anu sempit didorong sampai mengkerut dan ceracrit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan aura membara di atas langit dan sesuatu pun terjatuh dari sana. Ternyata itu adalah sesosok wanita yang terjatuh dari langit dan ia pun bergumam, bahkan dengan cara yang membahayakan diri sendiri. Aku masih tidak dapat membangunkan tubuh pinik abadi. Tatapan mata dan ejekan yang aku terima saat ini, rasa takut, rasa sakit, putus asa. Tidak, sambil ia terjatuh dengan cepat di sana. Dan gadis yang terjatuh itu adalah Mu Yun Huang, yaitu seorang kultivator di dunia immortal. Dan ia pun menahan perutnya yang terluka itu. Di sana ia pun bergumam lagi, aku tidak boleh mati seperti ini. Sambil ia terjatuh di tanah dengan dahsyat. Lalu ia pun mencoba bangkit sambil bergumam, aku ingin. Sambil ia berjalan menelusuri tempat itu, dan tiba-tiba ia pun terdiam. Sambil ia terbengung bergumam, ada rumah, ada seseorang, aku selamat. Sambil ia menatap rumah kayu sederhana di depannya, dan ia pun bergumam, tapi mengapa ada rumah kayu di hutan belantara seperti ini? Sambil ia menatap juga sebuah patung di sana. Lalu ia juga melihat ke arah bunga-bunga di sana dan ia pun bergumam, buruk, sepertinya ini hanya keluarga biasa. Tapi aku tidak punya pilihan, bagaimana jika masih ada kesempatan? Sambil ia perlahan mendekati rumah sederhana itu, tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena luka di perutnya pun perlahan sembuh. Di sana ia pun bergumam, lukaku perlahan sembuh, bahkan energiku telah pulih banyak. Ada apa ini? Kalau dipikir-pikir, tempat ini memang luar biasa. Tidak hanya hewan di pintu masuk pelataran yang tampak menarik aura langit dan bumi, bahkan setiap rumput dan pohon di halaman tampaknya sesuai dengan dewa surga. Terutama plakat di atas rumah kayu itu. Sambil kita diperlihatkan kaligrafi dari papan nama rumah itu, dan di sana ternyata tulisan itu adalah toko kelontong berdebu. Lalu gadis itu pun bergumam, kelima karakter ini, naga dan ular, diintegrasikan menjadi satu. Sambil ia membayangkan seseorang kultivator tua di sana, lalu ia pun bergumam, ya aku pasti tersesat ke pertapaan seorang pria kuat. Jika pihak lain benar-benar ahli bertapa, aku akan meminta pil dan aku dapat selamat. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan karena seseorang pun berkata, tamu selamat datang. Sambil gadis itu pun menoleh bergumam, suara ini. Dan kita diperlihatkan MC kita yang sedang berjalan membawa sesuatu dengan aura kehangatan. Di sana gadis itu pun melihat seekor burung yang berterbangan dengan bahagia. Dan gadis itu pun bergumam, pria kuat itu, dia terlalu muda. Sambil ia melihat ke arah si MC kita itu yang sangat tampan. Dan nama si MC kita ini adalah Jiang Chen. Di sana ia pun menuangkan minuman sambil berkata, kemarilah tamu, ini jus lidah buaya yang baru saja aku buat. Sambil terlihat gadis itu yang terkejut melihat ke arah gelas itu yang bersinar dengan sesosok naga di sana. Lalu Jiang Chen pun berkata, masih panas, minumlah untuk menghangatkan diri. Sambil terlihat gadis itu yang hanya terbengong, yang seakan-akan sosok buaya yang dimasak oleh orang itu adalah dua naga. Lalu gadis itu pun bergumam, apakah harta ini benar-benar sesuatu yang bisa aku minum? Sambil ia membayangkan di sana. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, apakah tamu tidak suka jus lidah buaya? Dan gadis itu pun ketakutan menjawab, apa aku benar-benar bisa meminumnya? Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun tersenyum berkata, secara alami tamu hanya perlu minum, aku tidak punya hak untuk mengatur. Lalu ia pun bergumam, gadis kecil ini sangat cantik, kenapa kamu tidak terlihat pintar? Bukankah
ini hanya segelas jus lidah buaya, sambil ia melirik ke arah tekonya itu. Sambil terlihat gadis itu yang menatap ke arah Jian Feng dengan perspektifnya, Jian Feng itu mengeluarkan aura membara di tekonya. Lalu gadis itu pun bergumam, toko kelontong berdebu, dari namanya saja adalah toko yang hanya dibuka oleh orang biasa. Jadi hanya ada satu kebenaran, ahli tersembunyi di depanku. Karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, pemilik toko biasa yang sengaja menyamar sebagai penjaga toko. Sambil ia membayangkan Jian Feng itu seakan-akan kultivator tua yang menyamar. Di sana gadis itu pun bergumam lagi, aku benar-benar takjub dengan kecerdasanku. Namun karena senior tidak ingin diekspos, aku tidak boleh berbicara omong kosong. Sambil ia menerima gelas itu dan langsung meminum jus lidah buaya. Di sana ia pun bergumam, jika tidak akan buruk untuk mengganggu orang superior di depanku ini. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena aura di dalam tubuhnya pun meningkat. Di sana ia pun bergumam, aura apa ini? Jus lidah buaya ini terasa sepenuhnya memulihkan ki yang ada di dentianku. Sambil ia terdiam di sana karena dentiannya pun meningkat, dan ia pun bergumam lagi, dan sepertinya selama aku berkultivasi sedikit, kultivasiku sendiri akan bisa meningkat lagi. Aku mengerti. Sambil ia memandangi Jiang Chen itu. Lalu ia pun tersenyum bergumam, senior melihat bahwa aku tidak memiliki fisik yang terjaga dan ingin membantuku dengan tenang. Lalu ia pun berkata, terima kasih bos. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terdiam, dan ia pun bergumam, rasanya ada yang aneh. Dilihat dari pakaiannya, aku merasa dia seperti seorang kultivator. Sudahlah, ada orang di dunia ini. Lagi pula ini lebih baik dariku, seorang transmigrator. Sambil ia menghela napas di sana, lalu ia pun berkata, Nona, kamu terlalu sopan. Lalu Jiang Chen di sana pun membayangkan sambil bercerita, di sini yang kuat berdiri tegak, dan di sini terbang ke langit dan menghancurkan sungai. Sambil ia membayangkan para kultivator di sana, lalu ia pun bercerita lagi, membakar gunung dan merebus laut, meraih bintang dan bulan. Dan aku, Jiang Chen, sebenarnya aku adalah seorang transmigrator. By the way, transmigrator semacam terisekai mo. Lalu Jiang Chen pun bercerita lagi, aku datang ke dunia immortal ini 3 tahun yang lalu. Pada awalnya aku penuh dengan kebanggaan, berpikir bahwa aku bisa menjadi seperti protagonis dari novel-novel yang aku baca di kehidupanku yang sebelumnya. Tapi setelah itu, kenyataan menghantam kepalaku. Pada konferensi immortal tertentu, aku terdeteksi bahwa tidak ada bakat apapun. Tidak punya bakat, ditakdirkan untuk menjadi manusia biasa. Sambil ia duduk tertunduk lesu di sana, lalu ia pun bergumam, aku harus membuang semua khayalan. Kemudian aku menemukan tempat ini dan memilih untuk hidup dalam pengasingan. Dan suatu hari aku terkejut karena menyadari sesuatu. Semua keterampilan level maksimal ku peroleh dalam game di kehidupanku sebelumnya, yaitu catur, ilmu pedang, kaligrafi, bermain musik, membuat anggur, memahat, dan upacara minum teh. Itu secara ajaib ikut tertransmigrasi bersama dengan diriku. Seperti kata pepatah, jika kau memiliki banyak keterampilan, kau tidak akan membebani diri sendiri dengan mengandalkan ini. Sambil terlihat ia yang berjualan di emperan toko, dan ia pun bergumam lagi, aku menjalankan toko kelontong dan mendirikan pos jualan di pinggir jalan. Aku belum berjualan lagi selama lebih dari setengah bulan. Kali ini ada penjualan door to door yang besar, aku harus mendapatkannya. Sambil ia menatap ke arah gadis itu, lalu gadis itu pun bergumam, kenapa senior belum angkat bicara? Tapi tiba-tiba gadis itu pun terkejut karena melihat sesosok patung di belakang Jiang Chen itu. Dan di sana ia pun bergumam, apa? Patung batu di belakang senior itu adalah... tidak salah lagi, itu pinik muda memecahkan cangkang. Sambil terlihat seakan-akan gadis itu yang berkobar membara dengan semangat, dan ia pun bergumam, apa yang terjadi? Kekuatan darah dan tubuh pinik abadi di tubuhku meningkat, hanya sekitar 1 sudut. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang berkata, Nona, apa yang terjadi? Sambil Jiang Chen pun bertanya-tanya, lalu tiba-tiba gadis itu pun memalingkan wajahnya sambil bergumam,
Kekuatan darah datang terlalu tiba-tiba. Jika senior tidak menghentikanku tepat waktu, aku khawatir tubuhku tidak akan mampu untuk menanggungnya. Ahli ini dia menyelamatkanku lagi. Lalu ia pun berkata, terima kasih bos, sambil terlihat Jiang Cheng di sana yang hanya terbengong. Lalu ia pun bergumam, untuk apa dia berterima kasih padaku lagi? Apa otak gadis ini rusak karena kultivasi? Lalu gadis itu pun berkata lagi, bos, dari mana benda itu berasal? Sambil ia menunjuk ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menunjuk ke arah patung pinik itu. Dan di sana Jiang Chen pun menoleh. Lalu ia pun bergumam, apa yang dia pikirkan? Lalu ia pun menjawab, 2 hari yang lalu aku tidak melakukan apa-apa dan mengukirnya sesuka hati. Sambil ia mengambil patung pinik itu, lalu kita diperlihatkan gadis itu yang terkejut bergumam, mengukirnya sesuka hati. Astaga naga, benda ini mengandung arti sebenarnya dari pinik. Jika aku bisa meminjamnya dalam waktu setengah bulan, aku bisa sepenuhnya membangunkan tubuh Dao Pinik abadi. Harusnya itu adalah benda yang didapatkan dari jedi atau reruntuhan kuno tertentu. Sambil terlihat Jiang Cheng itu yang memandangi patungnya. Lalu gadis itu pun bergumam, tapi aku masih ragu kalau itu benar-benar diukir olehnya. Lalu tiba-tiba Jiang Chen pun memberikan patung batunya itu sambil berkata, Nona, apa kau menyukai patung batu ini? Jika kau menyukainya, belanjakan beberapa tael perak untuk membelinya. Sambil terlihat gadis itu yang terkejut dan ia pun bergumam, membelanjakan beberapa tael perak dan membelinya. Apa? Tael perak? Itu adalah mata uang yang digunakan oleh orang biasa. Sambil gadis itu pun terus memandangi patung yang dipegang oleh Jiang Cheng itu. Di sana gadis itu pun berkata, aku bisa mendapatkan patung itu dengan beberapa tael perak. Dan Jiang Cheng pun berkata, benar, Anda bisa membawanya dengan beberapa tael perak. Lalu Jiang Cheng pun bergumam, bukankah benar dan wajar menghabiskan uang untuk membeli sesuatu? Apakah gadis kecil ini masih ingin pergi melacur tanpa hasil? By the way, maksudnya itu adalah perumpamaan ya Mo. Di sana gadis itu pun berkata, pasti lain kali. Sambil terlihat Jiang Cheng di sana yang hanya terdiam. Lalu gadis itu pun bergumam, aku mengerti, ini adalah sebuah ujian untuk menguji ketulusanku. Aku benar-benar tidak punya tael perak saat ini. Kenapa tidak? Sambil ia berpikir di sana, lalu ia pun melepaskan gelang gioknya itu. Sambil ia pun bergumam, gelang giok ini bukanlah senjata sihir yang kuat, tapi ini ditinggalkan oleh ibuku sebelum dia meninggal. Gelang giok ini sangat berarti bagiku dan saudara perempuanku. Menyerahkannya berarti menganggap Tuan sebagai orang tua yang terlahir kembali. Sambil ia memberikan gelang giok itu dan ia pun berkata, bos, aku tidak punya tael perak. Aku ingin tahu apakah ini bisa. By the way, kenangan yang berharga bagimu belum tentu berharga bagi orang lain ya Mo. Jadi lindungilah kenangan yang engkau miliki dengan kekuatanmu sendiri ya Mo. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang bergumam, aku bisa mengukir selusin atau 20 patung batu dalam satu pagi sendirian. Dari kelihatannya gelang giok ini terlalu mahal. Lalu ia pun berkata, dilihat saja itu sangat berharga. Patung batu itu tidak layak untuk harga yang begitu mahal. Sambil dilihat gadis itu yang terkejut dan ia pun bergumam, apa ditolak? Apa yang aku khawatirkan terjadi? Ini benar-benar ujian. Sambil dilihat Jiang Cheng di sana yang hanya terdiam memandangi gadis itu yang terbengong. Lalu gadis itu pun berkata, jangan bicarakan tentang bertukar dengan gelang giok belaka. Itu juga bisa ditukar dengan 100.000 tael emas. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terbengong dan ia pun terkejut berkata, apa? Senilai 10.000 tael emas? Sambil ia membayangkan emas-emas itu yang melayang di sekitarnya. Lalu Jiang Chen pun terdiam di sana. Dia pun bergumam, ini nyata atau palsu? Sambil dilihat gadis itu yang bimbang juga melihat ke arah Jiang Chen. Sambil keringat Jiang Chen di sana bercucuran, lalu tiba-tiba ia pun memberikan patung pinik itu kepada gadis tadi. Sambil gadis itu pun tersenyum, Jiang Chen berkata, Nona benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Baiklah, mari kita sepakati itu. By the way, Jiang Chen di sini memanfaatkan peluang yang ada ya Mo. Sambil terlihat gadis itu yang tersenyum berkata, terima kasih bos. Dan ia pun bergumam, aku telah lulus ujian dari senior. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, sama-sama, ini semua karena takdir.
By the way, ini karena uang ya Mo. Lalu gadis itu pun berkata, benar bos, aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan di masa depan untuk berjumpa dengan dirimu lagi. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terkejut. Lalu ia pun tersenyum berkata, tentu saja aku tinggal di sini jika kau mau. Kau bisa kesini kapanpun. Sambil kita diperlihatkan kediaman dari Jiang Chen itu. Sambil terlihat gadis itu yang terdiam bergumam, senior, kira-kira senior berada di ranah apa ya? Sambil ia menatap ke arah Jiang Chen itu yang seakan-akan tubuhnya berkobar membara adalah seorang kultivator handal ya Mo. Sambil gadis itu pun membayangkan basis kultivasi di sana, yaitu ranah pembentukan tubuh, ranah spiritual, ranah inti emas, ranah kesengsaraan Dao, ranah dharma, dan ranah immortal. Lalu gadis itu pun bergumam, lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk memikirkannya saat ini. Yang paling penting saat ini adalah dalam waktu sesingkat mungkin harus berhasil membangunkan tubuh pinik abadi. Aku tahu mulai saat ini hidupku ada di tanganku. Sambil ia pun pergi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah tangan yang mengarah ke atas. Ternyata itu adalah Jiang Chen yang sedang meregangkan tubuhnya. Lalu ia pun berkata, saatnya membuka kios di kota. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di siang hari terdapat beberapa patung di meja. Ternyata itu adalah Jiang Chen yang membungkus beberapa patung itu dan pergi menuju ke arah kota. Di sana ia pun bergumam, semoga kali ini dapat uang. Sudah lama aku tidak makan daging. By the way, dikatakan bahwa ratusan tahun yang lalu kota Yuhua awalnya adalah tempat para murid dari tanah suci Yuhua melakukan transaksi harian. Namun belakangan ini seiring berjalannya waktu, manusia terus berimigrasi dan akhirnya berkembang menjadi kota kecil dengan puluhan ribu penduduk tetap. Sambil kita diperlihatkan kota Yuhua di sana yang besar. Lalu seseorang pun berkata, lihat, ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit, jangan melewatkannya. Dan itu adalah para pedagang. Dan di sana kita diperlihatkan Jiang Chen yang berjalan dengan senyumannya itu. Lalu seseorang pun berkata, Bos Jiang ada di sini, lama tidak bertemu. Bos Jiang, kamu adalah orang yang baik dan ahli dalam pengobatan. Beberapa waktu yang lalu, jika bukan karena dirimu, Putri Pak Tuali pasti sudah pergi. Lalu orang di depannya pun berkata, ya aku belum melihatmu selama setengah bulan. Tuan Jiang, izinkan aku mengundangmu makan malam. Sambil terlihat mereka semua yang bergembira karena Jiang Chen pun berjualan lagi di kota. By the way ya Mo, bukan hanya Putri Pak Tuali, banyak orang di jalan kecil ini akan mencari Jiang Chen untuk berobat ketika mereka sedang sakit. Dia juga sering membantu pengemis dan dianggap sebagai publik figur kecil di lingkungan fana kota Yuhua ya Mo. Sambil terlihat Jiang Chen di sana tersenyum. Lalu kita diperlihatkan di sisi lain. Di sana seseorang pun berkata, yang mulia, yang mulia. Sambil kita diperlihatkan seseorang berjalan di sana dan itu adalah Jisuan, yaitu seorang putra mahkota. Di sana anak buahnya pun berkata, itu sebentar lagi yang mulia akan ulang tahun tuan. Lalu Jisuan pun menjawab, aku tahu, aku ingin mempersiapkan hadiah ulang tahun yang bagus untuk ayahku agar aku tidak akan benar-benar kalah dengan semua saudaraku. Sambil ia melambai ke atas dan ia pun berkata, juga sudah berapa kali kukatakan jangan panggil aku yang mulia, panggil aku tuan muda. Dan anak buahnya pun menjawab, baiklah yang mulia. Dan Jisuan di sana pun berkata, aduh yang mulia lagi, kau bodoh ya. By the way, pria bernama Jisuan ini akan sangat bermasalah ketika datang ke hari ulang tahun ayahnya ya Mo. Saudara-saudara kekaisarannya tidak hanya sangat berbakat, tapi juga bergantung pada keluarga ibu mereka juga ya Mo. Sehingga sumber keuangan mereka sangat melimpah. Tak perlu dikatakan Jisuan tidak bisa bersaing dengan hasilnya. Dia tidak rela, tidak mau ditekan oleh saudara-saudara kerajaan. Dia keluar untuk mencari hadiah ulang tahun untuk ayahnya ya Mo. Tapi tiba-tiba di sana ia pun terkejut sambil melihat ke arah sesuatu bergumam, ini adalah apa? Sambil terlihat aura tebasan terpancar dari depannya. Di sana ia pun berkata, niat pedang ini sesuatu yang belum pernah aku rasakan. Ini sangat kuat, menginspirasi, luar biasa. Niat pedang pamungkas, bagaimana mungkin? Sambil terlihat ia yang seakan-akan tersayat di sana.
Tapi tiba-tiba anak buahnya dari belakang pun berkata, "Yang mulia, Anda ada apa?" Sambil Jiswan di sana pun terdiam terbengong, lalu ia pun bergumam, "Apa mungkin beberapa pendekar pedang tiada tara sedang mencoba memantauku?" Ternyata ia pun melihat ke arah Jiang Chen, dan di sana ia pun bergumam lagi, meskipun orang itu memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, dia tidak memiliki fluktuasi energi, bukan? Tapi sajak di sebelahnya, seakan-akan itu adalah, sambil ia ketakutan di sana, sambil terlihat bibirnya yang digigit itu, dan ia pun bergumam, "Itu karena kalimat di belakangnya, itu benar," sambil ia terkejut melihat ke arah Jiang Chen dan tulisannya itu. Lalu Jiang Chen pun menoleh sambil bergumam, "Saatnya bisnis." Dan Jiswan pun bergumam juga, "Ada apa dengan orang ini?" Sambil kita diperlihatkan bajunya yang ditarik oleh anak buahnya. Lalu Jiswan pun berkata, "Apa yang sedang kau lakukan?" Dan anak buahnya pun menjawab, "Yang mulia, tolong pelankan suara Anda. Saya merasa pria itu terlihat seperti manusia fana, tetapi dia mungkin sebenarnya adalah seorang pria yang sangat kuat." Sambil terlihat Jiswan di sana terkejut berkata, "Astaga, apakah ini yang dikatakan legenda? Kembali ke dasar." Sambil ia menggunakan perspektifnya melihat ke arah Jiang Chen yang seorang kultivator handal, ya mo. Sambil terlihat Jiswan di sana yang mencubit anak buahnya sambil berkata, "Aku beruntung karena mengajakmu keluar kali ini." Dan anak buahnya pun menjawab, "Itu sudah menjadi tugas pelayan ini, Tuan." Lalu Jiswan pun mendekat sambil berkata, "Selamat siang, bos." Lalu Jiang Chen pun tersenyum juga sambil berkata, "Selamat siang juga kedua pelanggan." Lalu ia pun bergumam, "Orang kaya harus kuhibur dengan baik dan lalu menghasilkan uang." Sambil mereka pun berhadapan, lalu Jiang Chen pun berkata, "Silahkan lihat-lihat dulu, Tuan." Sambil Jiswan di sana pun terbengong dan ia pun bergumam, "Coba lihat ini, banyak orang yang mencoba untuk merebutkannya." Sambil ia melihat ke arah tulisan kaligrafi itu, lalu Jiswan pun terkejut berkata, "Apa kalimat itu? Bagaimana cara bos mendapatkan tulisan itu?" Lalu Jiang Chen pun menjawab, "Oh, kalimat ini aku tulis tadi." Sambil terlihat Jiswan di sana yang terkejut dan ia pun berkata, "Apa? Astaga, ini benar-benar menakutkan." Lalu Jiang Chen di sana pun bertanya, "Apakah kamu menginginkan kalimat ini?" Dan Jiswan pun menjawab, iya Tuan." Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang memberikan tulisan itu kepada Jiswan, dan Jiswan di sana pun mengambilnya. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena Jiang Chen pun berkata, "Tunggu." Lalu Jiswan pun terkejut lagi sambil berkata, apa yang salah?" Sambil ia melihat ke arah Jiang Chen itu, dan di sana Jiang Chen pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, "Uangnya kau harus membayarnya, menggunakan uang untuk membeli sesuatu. Tangan kanan memberi uang dan tangan kiri menerima barang." Sambil terlihat Jiswan di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, "Bos, ini aku tidak punya uang." Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang hanya terdiam. Lalu Jiswan pun berkata lagi, "Itu aku tidak membawa uang." Sambil terlihat wajah aneh dari mereka berdua, dan kita diperlihatkan wajah putus asa dari Jiang Chen itu sambil terlihat sepi senyap di sana dengan kata-kata tidak punya uang, ya mo. Lalu Jiang Chen pun bergumam, "Penampilan mereka bagus, tapi mereka tidak punya uang." Ternyata mereka sama saja dengan gadis kecil yang bernama Mo Yun Huang itu. Sambil ia bersedih di sana karena barangnya laku, tidak mendapatkan uang. Lalu pelayan Jiswan pun berkata, "Yang mulia, tenanglah, memangnya Anda tidak membawa sesuatu yang seperti itu?" Sambil terlihat Jiswan di sana terkejut dan ia pun berkata, "Iya, aku masih punya itu, empedu pedang matahari terbit." By the way, yang disebut empedu pedang bukanlah pedang sungguhan, ya mo, melainkan cikal bakal pedang kehidupan. Karena dapat berkomunikasi dengan pikiran, maka disebut juga empedu pedang, ya mo. Pedang empedu di tangan Jiswan diperoleh setelah dia memasuki area terlarang di suatu tempat tertentu dan lalu melewati serangkaian peristiwa hidup dan mati, ya mo. Sambil terlihat Jiswan di sana yang hanya terdiam, dan ia pun berkata, "Benda ini memang sangat berharga bagiku, tapi jika kamu ingin menggunakannya dan menukarkannya dengan tulisan ini, mungkin ini tidak akan cukup, bukan?" Sambil terlihat
Jiang Chen di sana yang melihat ke arah pedang empedu itu dan ia pun berkata, baiklah, ambil ini sebagai gantinya. Sambil ia pun bergumam, barter lagi, barter lagi. Sambil Jiswan di sana pun bergembira sambil berkata, terima kasih bos. Dan ia pun bergumam, dia benar-benar memberikan kalimat berharga ini padaku. Tapi tiba-tiba Jiang Chen di sana pun berkata, ingatlah untuk meletakkannya di bawah sinar matahari. Jika tidak, tintanya akan mudah lembab dan kemudian luntur. Sambil terlihat Jiswan di sana yang bergumam, apa harta seperti ini akan lembab dan tintanya luntur? Sambil ia memandangi tulisan itu dan ia pun berkata, terima kasih atas informasinya bos, aku akan menjaganya dengan baik. Sambil mereka berdua pun pergi dari sana dan dipandangi oleh Jiang Chen dari kejauhan dan ia pun melihat ke arah pedang empedu itu sambil bergumam, aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan dengan benda ini. Sudahlah, sambil ia melemparkan pedang empedu itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di tempat lain 3000 mil jauhnya, yaitu tanah suci Yuhua. Sambil terlihat sebuah gua di sana dan aura membara menyerupai api pun bergejolak di sana. Ternyata itu adalah Mu Yunhuang yang sedang berkultivasi. Di sana ia pun bergumam, ya inilah kekuatannya. Sambil ia memejamkan mata menyerap energi dari patung pinik yang diberikan oleh Jiang Chen itu. Lalu kita diperlihatkan aura pinik yang memasuki tubuh dari Mu Yunhuang itu dan gadis itu pun bergumam, akhirnya aku berhasil membangkitkan tubuh pinik abadi. Sambil ia tersenyum di sana, tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari belakangnya terdapat sesuatu dan ia pun berkata, siapa itu? Lalu ia pun bergumam, aku sudah sepenuhnya membangkitkan tubuh pinik abadi. Beraninya dia memprovokasiku saat ini. Sambil terlihat sesosok bayangan yang menyerupai dirinya dan ternyata bayangan itu adalah gadis cantik bergaun putih kebiruan. Sambil kita diperlihatkan aura es membara di sana yang dilewati oleh gadis itu. Lalu Mu Yunhuang pun berkata, kakak. By the way, Mu Yunhuang adalah kakak perempuan dari Mu Yunhuang ya Mo. Terbangun secara bawaan, berbakat dan cerdas, kemajuan kultivasinya sangat cepat, bahkan melampaui murid yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki tanah suci terlebih dahulu ya Mo. Dan pada akhirnya dia lulus ujian dan diakui sebagai orang suci. Dia adalah keberadaan yang membuat Mu Yunhuang iri dan cemburu ya Mo. By the way, kakaknya ini kita panggil Mu Yue ya Mo, dan si adik dipanggil Mu Yun ya Mo. Lalu Mu Yun pun berkata, kakak, kenapa kamu ada di sini? Lalu Mu Yue pun berkata, kau berada dalam masalah besar. Setengah bulan yang lalu, apa kau memenggal kepala seorang pria paruh baya? Lalu Mu Yun pun menjawab, memangnya kenapa jika itu aku? Akulah yang menghapus kidentiannya dan memotongnya dengan satu pedang. Jadi apa? Sudah lama sejak kita bertemu dan kamu datang-datang membicarakan tentang diriku. Lalu Mu Yue pun berkata, orang itu adalah murid tanah suci Taiyi. Orang itu adalah murid kesayangan dari Taoist Baisu. Dan pihak lain berkata, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal yang diberikan, dia ingin membunuhmu. By the way, Taoist Baisu, tetua tanah suci Taiyi ya Mo, basis kultivasinya sangat menakutkan, tidak jauh lebih buruk daripada tuan suci di tempat-tempat suci ya Mo. Lalu Mu Yue pun berkata lagi, lupakan saja, jangan khawatir tentang itu. Jika Taoist Baisu turun tangan, aku akan menanganinya sendiri. Sambil terlihat Mu Yun di sana yang terkejut dan ia pun bergumam, nada kakak, apa dia mengasihaniku? Sambil ia emosi di sana. Lalu Mu Yue pun berkata lagi, kau bisa bersembunyi dengan baik. Sambil Mu Yun pun hanya terdiam. Lalu ia pun marah berkata, kau tidak perlu melakukan apapun, hanya seorang penatua, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Sambil ia mengeluarkan kobaran aura membara dari sekujur tubuhnya itu. Dan di sana Mu Yue pun terkejut. Lalu ia pun berkata, apa? Mengatasi? Apa yang bisa kau atasi? Sebagai seorang saudari, kenapa kau tidak menghargai jika aku ingin menyelesaikan masalahmu untukmu? Apa kau tidak tahu siapa di dunia ini yang akan begitu baik padamu selain aku? Sambil Mu Yun di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, kenapa? Tentu saja itu
adalah kau kakak, sambil ia memperlihatkan lagi tubuh pinik abadinya yang berkobar membara itu dan melayang ke udara dengan sangat cepat menembus awan di sana hingga membuat Muyue di sana pun makin terkejut dan ia pun bergumam, ini adalah tubuh pinik abadi. Sambil ia melihat ke arah Muyun itu yang berkobar membara dan ia pun bergumam lagi, Dao pinik abadi, apa dia ingin bilang bahwa dia sudah benar-benar membangkitkan tubuh pinik abadi? Sambil terlihat lagi kobaran pinik abadi dari Muyun itu yang berkobar membara menyinari tempat itu. Lalu Muyue pun bergumam lagi, ini bagaimana bisa itu keluar dari atas kepala Muyuang? Mungkinkah dia telah terbangun? Sambil ia pun makin terbengong di sana. Lalu ia pun terbengung bergumam lagi, bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti bahkan Tuan Suci pun tidak bisa melakukan apa-apa? Tubuh pinik abadi dan tubuh es pinik penjara dinginku memiliki tingkat fisik yang sama. Dengan kata lain, saudariku tidak kurang dariku dalam hal bakat. Sambil ia memandangi adiknya itu lagi, dan di sana ia pun bergumam lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Sambil Muyun itu pun mengingat-ingat Jiang Chen di sana. Lalu ia pun bergumam, semua ini berkat senior itu. Tapi tiba-tiba Muyun di sana pun merasakan ketakutan. Lalu ia pun bergumam, siapa yang datang? Sambil kita diperlihatkan beberapa orang yang menuju ke arah mereka dengan menaiki awan di sana. Lalu Muyun di sana pun memandangi seseorang itu sambil bergumam, itu adalah Tuan Suci dari Tanah Suci, Yuhua, Father God Machine. Sambil terlihat seseorang pria yang tersenyum di sana dengan pakaian yang bergemerlap. Lalu Muyu bersama Muyue di sana pun memberi hormat sambil berkata, saya telah menunggu untuk melihat Tuan. Salam Tuan Suci. Lalu Tuan Suci pun menjawab, Dao tubuh pinik abadi. Bagus. Lalu ia pun bergumam, ditambah dengan tubuh es pinik penjara dingin, es dan api milik Muyu Huang. Mereka semua adalah fisik tertinggi. Saat itu aku bahkan tidak berdaya dengan fisiknya, tetapi sekarang satunya benar-benar terbangun. Ini adalah tanda kemakmuran besar bagi seluruh Tanah Suci Yuhua. Lalu sambil melayang ia pun berkata, sampaikan perintahku, Muyun Huang, seorang murid batin sangat berbakat. Setelah 3 hari dia akan secara khusus dipromosikan menjadi murid sejati. Sambil terlihat Muyue di sana terkejut dan ia pun bergumam, saudari, dia dipromosikan menjadi murid sejati. Lalu salah satu orang di sana pun berkata, bukankah satu-satunya cara untuk menjadi murid sejati adalah mencapai ranah inti emas? Muyu Huang itu kekuatannya sekarang hanya berada di ranah supranatural kan? Sambil mereka memandangi Muyu Huang di sana, lalu kita diperlihatkan Muyun yang membayangkan Jian Cheng dan ia pun bergumam, ini semua berkat bantuan senior kepadaku. Lalu ia pun berkata, terima kasih Tuan, terima kasih para penatua. Sambil mereka semua pun pergi meninggalkan bersaudara itu. Lalu Muyue pun berkata, Yuang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana cara kamu membangkitkan tubuhmu? Sambil terlihat Muyun di sana yang hanya terdiam, lalu ia pun berkata, no comment. Lalu ia pun bergumam, senior adalah seseorang ahli menyendiri. Dia sudah penyendiri, bagaimana bisa aku memberitahumu dengan mudah? Lalu dengan cepat ia pun pergi dari sana. Lalu Muyue pun berkata, kau, dan ia pun bergumam, sepertinya masalahnya tidak sederhana. Aku harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Membangkitkan tubuh pinik abadi memang hal yang bagus, tapi aku agak khawatir bagaimana jika dia mempunyai rahasia tersembunyi di balik itu. Aku harus mencari tahu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sisi lain di kota Yuhua bahwa Jiang Chen baru-baru ini mengetahui bahwa ada lebih banyak kultivator yang keluar masuk kota daripada biasanya. Banyak yang belum pernah terlihat, dilihat dari pakaiannya, ada kultivator biasa dan murid dari suatu kekuatan lain. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang mendatangi seseorang tua dan ia pun berkata, Bibi Wang, kenapa ada begitu banyak kultivator hari ini? Apakah ada yang salah?
By the way, dari pertanyaannya, Jiang Chen ini adalah seseorang yang siap kabur jika ada yang salah ya Mo. Lalu bibi itu pun menjawab, apa kamu tidak tahu beberapa hari yang lalu keluarga immortal Yuhua baru-baru ini menghasilkan seseorang jenius. Sepertinya dia membangunkan suatu fisik tertentu dan dia langsung diangkat menjadi seorang murid sejati. By the way, yang disebut murid sejati adalah sangat ahli ya Mo, dapat menyemburkan air dan api, pokoknya sangat kuat ya Mo. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang menghela napas sambil bergumam, kultivasi abadi itu bagus, tidak hanya kau dapat mengontrol panah dengan nyaman dan hidup yang lama, aku sangat iri. Sambil ia terdiam di sana. Lalu beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang menjual dagangannya lagi, dan ia pun bergumam, karena konferensi soal promosi murid sejati, bisnisku malah jadi sepi. Bahkan sekarang aku tidak punya uang untuk membeli daging. Jangan sampai aku tahu siapa murid yang dipromosikan itu, atau aku akan memarahinya setiap kali aku melihatnya. By the way, Jiang Chen tidak tahu kalau murid yang dipromosikan itu adalah Mo Yun Huang ya Mo. Dan di sana ia pun bergumam lagi, meski tanah di rumahku penuh dengan buah dan sayuran dan aku tidak akan mati kelaparan, tapi jika aku memakannya setiap hari, aku mungkin akan berubah menjadi kelinci. Kombinasi daging dan sayuran adalah yang terbaik. Sambil ia membayangkan makanan banyak di sana, lalu ia pun bergumam, tidak, sambil ia sedang memegang sesuatu. Ternyata ia pun membawa busur panah di sana sambil bergumam, akan kulakukan sendiri, menyediakan makanan dan pakaian yang cukup dan meningkatkan makanan. Sambil ia akan berburu menuju ke dalam hutan belantara itu, dan beberapa jam kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen yang terduduk di sana sambil bergumam, jangankan kelinci, aku bahkan belum menemukan satupun makhluk hidup. Apa benar-benar tidak ada apa-apa di hutan sebesar ini ya? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena mendengar sesuatu gerakan di depannya, dan ia pun bergumam, apa itu? Apakah ada gerakan? Mungkinkah itu? Sambil ia membayangkan seonggok daging besar di sana. Lalu ia pun berkata, daging, aku datang. Sambil ia berlari di sana. Tapi tiba-tiba sesuatu itu pun terjatuh. Lalu Jiang Chen pun terkejut melihat itu, dan ternyata itu adalah rubah yang terjatuh dan pingsan di sana. Lalu Jiang Chen pun bergumam, aku belum pernah makan daging rubah kan? Sambil terlihat rubah itu yang menangis ketakutan di sana. Lalu rubah itu pun membayangkan sambil bercerita, aku tidak pernah menyangka kalau aku, Tusanmo, akan berakhir dalam keadaan seperti ini di suatu hari. Jika aku tahu, seharusnya aku tidak menyelinap keluar tanpa memberitahu ayahku, dan juga aku malah ditemukan oleh musuh. Jika aku tidak tertangkap, aku tidak akan terluka, bahkan untuk mempertahankan bentuk manusia pun sulit. By the way, yang tergeletak di tanah adalah putri kaisar rubah Tusan ya Mo. Dia telah tinggal di Tusan, tanah suci klan rubah sejak dia masih kecil. Karena darah murni dan 6 ekornya, dia tidak hanya dicintai oleh para tetua di klan, bahkan ia itu dianggap sebagai biji mata oleh kaisar rubah dengan status terpisah. Tusanmo merasa kalau di Tusan terlalu membosankan, jadi dia memilih untuk menyelinap keluar sendirian ya Mo. Dan begitu dia meninggalkan Tusan, dia ditemukan oleh musuh lalu dikejar dan hampir terbunuh. Cedera yang diterima olehnya sangat serius saat ini ya Mo, dan sudah mengancam kekuatan bawaannya. 6 ekor aslinya juga terkonsumsi karena konsumsi energi. Sekarang hanya 1 ekor yang masih bertahan. Sambil kita diperlihatkan di saat ini, Tusanmo di sana yang terkejut bergumam, sungguh nafas yang kuat. Sambil terlihat ia membayangkan nafas naga di hadapannya. Lalu ia pun ketakutan bergumam, itu bukan musuh, tapi seperti menghadapi binatang buas raksasa dari zaman kuno. Mengerikan. Ternyata itu adalah nafas dari Jiang Chen yang kelaparan akan daging, dan di sana ia pun berkata, rubah, aku belum pernah makan daging rubah. Sambil terlihat Tusanmo di sana yang pingsan. Lalu Tusanmo pun bergumam, apa, daging rubah? Belum pernah makan? Orang ini ingin memakanku. Rubah sangat lucu, bagaimana kamu bisa mau makan rubah? Sambil ia menangis di sana, lalu ia pun pingsan lagi. Sambil dilihat Jiang Chen di sana, lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan
Jiang Chen yang membawa rubah itu sambil bergumam, apakah rubah ini sedang sakit? Bagaimana bisa aku memakannya kalau dia sakit dan juga terlalu mungil? Jika direbus dan dikupas, dagingnya mungkin tidak banyak. Sekarang dia malah pingsan lagi sambil ia menggendong rubah itu. Lalu Jiang Chen pun bergumam lagi, haruskah aku melepaskannya? Lupakan saja, bulu rubah putih perak ini sangat cerah, halus dan bebas dari kotoran. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa rubah ini adalah spesies langka. Akan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja. Aku akan melihat apakah bisa menyembuhkannya. Kalau bisa, akan kupelihara dan kugemukkan rubah ini. Sambil ia senyum-senyum sendiri di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, ini bukan ide yang buruk kan? Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rubah Tun San Mo di sana yang terbangun. Dan ia pun bergumam, di mana ini? Apa aku akan dimakan? Sambil ia melihat sana sini dan ia pun bergumam, sepertinya tidak ada orang di sekitarku. Saatnya kabur. Tunggu. Tapi struktur peralatan rumah kayu ini terkesan sangat sederhana, tapi ada misteri di mana-mana. Itu benar, ini adalah formasi besar dan sepertinya ini adalah formasi besar yang dapat memenjarakan semua makhluk hidup, tapi itu tidak bagiku. Sambil ia gemetar di sana, lalu ia pun memejamkan mata sambil bergumam, sebagai putri rubah kecil, aku sangat kuat kan? Dan segeralah ia akan kabur dari sana. Dan tiba-tiba ia pun berkata, apa tidak bisa dipecahkan? Sambil ia akan menerobos dinding aura itu. Lalu Tun San Mo pun bergumam, sudah berakhir, kesadaranku akan hancur. Sambil ia memandangi dinding aura yang seakan-akan bertuliskan mantra itu. Dan ia pun bergumam, jika aku tidak langsung menarik semua kesadaranku sekarang, aku khawatir hanya dengan satu serangan itu mungkin saja kesadaranku akan hancur. Siapa orang yang membawa aku? Sambil ia bertanya-tanya di sana. Lalu ia pun membayangkan Sinterklas di sana sambil bergumam, apa mungkin beberapa ras manusia superior yang punya hobi khusus dan suka mengurung ras monster? Aku dari klan rubah Tosan karena garis keturunanku yang sangat luar biasa. Secara alami ini adalah pilihan pertama bagi manusia kuat ini sebagai hewan peliharaan. Aku tidak mau jadi hewan peliharaan. Sambil ia berteriak di sana. Lalu tiba-tiba ia pun mendengar Jiang Chen di sana berkata, kamu sudah bangun? Sambil ia terkejut di sana. Lalu ia pun bergumam, itu dialah orangnya. Dan Jiang Chen di sana pun berkata, jangan meniup rambutmu. Meskipun aku tidak tahu penyakit apa yang kau miliki, tapi meminum obat ini akan menyelamatkanmu. Meski ini mungkin tidak akan menyembuhkanmu. Aku masih sangat percaya diri dengan keterampilan medisku, bahkan jika kau seekor rubah. Sambil Tun San Mo di sana pun bergumam, baiklah, aku adalah putri kaisar rubah yang perkasa. Aku tidak akan menjadi hewan peliharaan manusia. Sambil ia menatap tajam ke arah Jiang Chen itu. Lalu ia pun berlari mendekat ke arah Jiang Chen sambil bergumam, kau mau membuat putri ini menyerah cuma dengan sup? Mustahil, benar-benar tidak mungkin. Sambil ia mendekati sup yang diberikan oleh Jiang Chen itu. Dan di sana ia pun bergumam, tunggu, aromanya mantap. Seakan-akan aku tersedot di dalamnya. Sambil ia memandangi itu dan ia pun bergumam lagi, tidak, aku akan memulai sekarang. Menghisap. Sambil ia menghabiskan sup itu dan di sana ia pun bergumam, seger banget. Sambil ia bersemangat di sana, lalu ia pun bergumam, perasaan ini seolah-olah seperti aku akan menjadi peri. Sambil Jiang Chen pun tersenyum memandanginya dan ia pun berkata, makanlah agar kau cepat sembuh dan tumbuh lebih cepat. Sambil terlihat Tun San Mo di sana yang terdiam dan ia pun bergumam, kenapa orang ini ingin aku tumbuh lebih cepat? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang memangku Tun San Mo itu dan Tun San Mo pun bergumam, apa-apaan ini?
Kenapa ada begitu banyak artefak di rumah? Sambil ia melihat ke arah artefak-artefak itu, lalu Tusanmu pun bergumam lagi, orang seperti apa dia ini dan apa identitasnya? Sambil ia memandangi Jiang Chen itu, dan ia pun bergumam lagi, apa mungkin ini yang dikatakan ayah bahwa ada kekuatan tersembunyi yang tak tertandingi? Sambil ia membayangkan seseorang kultivator tua di sana, lalu Tusanmu pun bergumam lagi, aku sendiri sudah membaca banyak buku kuno dan ada banyak catatan seperti itu di dalamnya. Apa aku bertemu dengan seseorang master tersembunyi yang suka memelihara monster? Sambil ia membayangkan ia yang seperti Pikachu yang ditangkap oleh masternya ya mo. Sambil beberapa saat kemudian ia dibawa di dekat kerangkeng, ternyata ia pun ditaruh di dalam kerangkeng. Di sana Jiang Chen pun bergumam, apa yang harus aku makan untuk makan malam? Di sana Tusanmu pun bergumam, apakah ini takdirku sebagai seorang putri kecil Tusan? Dan Jiang Chen di sana pun berkata, aku tidak punya daging untuk dimakan, dan bersambung mo.